1906-0032. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembaruan terhadap Marxisme. Latar belakang. Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal atau kapitalis, sistem perekonomian sosialis atau komunis juga bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Hanya saja pada waktu pakar-pakar ekonomi berhaluan liberal membangun suatu ideologi untuk membangun suatu tata perekonomian baru berdasarkan ajaran klasik Adam Smith. Karya Marx banyak dikagumi dan dibaca orang. Hanya sayangnya karena gaya tulisan Marx sangat rumit dan membahas terlalu banyak facet atau ekonomi, sosial, budaya, politik, moral, agama, falsafah, banyak hasil tulisannya disalah tafsirkan bahkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx meramal kapitalisme jatuh dan digantikan oleh sosialisme di negara kapitalis paling maju. Lenin justru berteori bahwa sosialisme muncul pertama kali di negara kapitalis paling lemah atau the weakest link of capital countries. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan-perubahan sosial. Mereka menginginkan agar sosialisme dijadikan sebagai pilihan sukarela melalui proses politik demokratik, bukan lewat paksaan. Pada tahun 30-an, Leng dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencana. Pada tahun 50-an hingga 70-an, model sosialisme pasar Leng dan Lerner dikembangkan lagi menjadi sosialisme yang dikelola kaum pekerja. Pada periode 50-an hingga 70-an di negara-negara sosialis Eropa berkembang sebuah aliran sosialis yang dikenal dengan aliran kiri baru atau neo-left. Kaum kiri baru percaya bahwa transformasi kapitalisme perlu, akan tetapi mereka melihat bahwa tugas untuk melaksanakan transformasi ini tidak bisa diserahkan pada kelas pekerja. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dari aliran kiri baru inilah berkembang komunisme Eropa yang lebih keras dari sosialis Eropa selama ini. Keyakinan kaum komunis ortodok baru di Soviet bahwa negara-negara kapitalis dengan sendirinya akan hancur, sedangkan negara-negara komunis semakin berjaya buyar. Kenyataan menunjukkan justru negara-negara komunislah yang banyak ditimpa masalah, sedangkan negara-negara kapitalis semakin berkembang. Kenyataan ini menyebabkan populernya sosialisme pasar Uni Soviet tahun 80-an saat elemen-elemen pasar mulai diakui, tetapi pemikiran-pemikiran Marx belum ditinggalkan. Kemudian tahun 90-an datanglah masa kehancuran bagi negara-negara sosialis atau komunisme. Pada saat itu Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev melancarkan glasnost dan perestroika yang secara langsung maupun tidak langsung ditinggalkannya pemikiran-pemikiran Marx dan Engels serta Lenin. Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa semua pemikiran tentang sosialisme komunis berasal dari pemikiran-pemikiran Marx yang dalam berkarya selalu berkolaborasi dengan Engels. Pembangunan terhadap pemikiran-pemikiran Marx sudah banyak dilakukan, akan tetapi pada kesempatan ini hanya 3 di antaranya yang akan disoroti lebih khusus, yaitu pemikiran-pemikiran dari Lenin, kaum revisionis, dan aliran kiri baru. Selanjutnya adalah B. Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin adalah bapak revolusi Rusia. Karya tulisnya cukup banyak. 2 karya tulis Lenin yang sangat penting adalah The Development of Capitalism in Russia dan Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Ia berprinsip
lebih baik mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Maksudnya ini tercapai melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Yang pertama yaitu kapitalisme, monopoli, dan imperialisme. Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap akhir akan mengarah ke monopoli. Negara kapitalis monopoli akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, kartel, dan monopoli. Sebagian besar di antaranya beroperasi atas basis internasional. Bangkitnya monopoli sebagai organisasi ekonomi dominan merupakan pertanda bagi tahap akhir kapitalisme. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme, yaitu sebagai berikut. A. Konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. B. Merger, penggabungan finansial dari kapital industri sewaktu lembaga-lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas alokasi sumber-sumber modal. C. Bangkitnya ekspor kapital dan bukan komoditas sebagai bentuk utama pertukaran internasional. D. Pembagian dunia ke dalam lingkungan ekonomi dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalis monopoli. E. Pembagian lebih lanjut atau subdivisi dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintahan negara-negara kapitalis mapan. Lenin percaya bahwa perjuangan kelas akan berlanjut di negara-negara kapitalis maju. Akan tetapi perjuangan mereka diperlunak dengan digunakannya serikat-serikat kerja untuk menyogok kelas pekerja dengan bagian nilai surplus. Yang kedua yaitu teori pembangunan yang tak imbang. Teori pembangunan tak imbang atau the theory of uneven development adalah batu loncatan analisis Lenin tentang locus atau tempat kejadian. Revolusi proletariat menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk di negara-negara kapitalis. Negara-negara kapitalis baru mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, sementara itu negara-negara kapitalis lama mengalami pertumbuhan yang semakin melemah. Namun negara-negara yang baru muncul itu sulit memperoleh sumber daya dari negara-negara jajahan yang sudah lama dikuasai oleh kapitalis monopoli negara mapan. Untuk memperoleh sumber-sumber dan pasar baru, negara-negara pendatang baru tersebut harus merebut dominasi di negara-negara jajahan dari tangan negara-negara mapan yang semakin lemah kekuasaannya. Konflik militer, peperangan akan memperlemah kekuatan negara-negara imperialis. Melemahnya kekuatan negara-negara imperialis akan mendorong masyarakat di negara-negara jajahan bangkit melawan negara agresor kapitalis tadi. Revolusi proletariat pertama menurut Lenin bukan terjadi di Amerika Serikat, Jerman atau Inggris sebagaimana diramal oleh Marx, melainkan di Rusia, negara terlemah di antara rangkaian negara kapitalis yang ada. Lebih jauh lagi menurut Lenin, keadaan Rusia awal abad ke-20 sangat cocok bagi terjadinya revolusi sosial. Negara Rusia waktu itu merupakan kombinasi yang pas antara negara kapitalis matang tetapi terlemah di antara negara-negara kapitalis. Berdasarkan argumentasi di atas, Lenin kemudian melancarkan revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia dan berhasil mendirikan negara sosialis atau komunis pertama di dunia. Lenin juga pendiri Partai Komunis pertama di dunia, yaitu Partai Bolshevik atau Partai Komunis Rusia. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu revisionisme. Pada awal bab ini sudah disinggung bahwa tahun 20-an pemikiran-pemikiran Marx dimodifikasi oleh Lenin hingga tahun 80-an. Marxisme dan Leninisme dijadikan sebagai dogma di Rusia. Sebagaimana diketahui, pemikiran-pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis besar. Tema kedua adalah kemungkinan merubah kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Pakar-pakar sosialis menganggap kejatuhan kapitalisme tidak hanya melalui revolusi kekerasan. Inilah yang diklasifikasikan sebagai aliran pemikir revisionis. Gerakan revisionis sebetulnya sudah dimulai di Jerman sesudah meninggalnya Friedrich Engels tahun 1895. Tujuan gerakan revisionis adalah untuk merevisi pemikiran-pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan dijatuhkan melalui suara revolusi yang dilancarkan kaum proletar.
Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kaum-kaum buruh di negara-negara kapitalis, sebaiknya dilakukan dengan menegakkan demokrasi. Tokoh-tokoh yang tergolong kaum revisionis cukup banyak, yaitu pertama, Edward Bernstein, seseorang anggota gerakan sosial demokratik Jerman, adalah kawan Engels. Menurut Bernstein, revolusi proletariat selain tidak diperlukan juga kemungkinan terjadinya sangat kecil. Lebih lanjut, menurut Bernstein, dengan semakin baiknya pendidikan masyarakat dan dilakukannya pencerahan serba ditingkatkan nilai-nilai demokrasi, kejahatan atau keburukan kapitalisme secara pelan-pelan dan berangsur-angsur akan berkurang dengan sendirinya. Selanjutnya adalah tokoh revisionis lain adalah Mikhail Tugan-Baranovsky. Tugan-Baranovsky dengan tegas berani mengatakan bahwa teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalisme keliru. Menurut Tugan-Baranovsky, teori Marx tentang kecenderungan penurunan tingkat laba tidak kuat. Di samping itu, ia melihat bahwa kelebihan produksi overproduction dan kekurangan konsumsi tidak akan menjadi masalah serius di negara kapitalis maju. Selanjutnya adalah Karl Kautsky. Pada awalnya adalah pengikut Marxisme ortodoks. Kenyataannya adalah Kautsky yang melakukan serangan balik pertama atas revisi Bernstein tentang teori-teori Marx. Ia memformulasikan pandangannya bahwa suatu depresi yang kronis akan mendorong kaum pekerja memilih alternatif sosialisme, dan bahwa reformasi sosial tidak akan menghentikan antagonisme kelas-kelas masyarakat. Pada tahun 30-an, Kautsky ikut bergabung dengan kaum revisionis. Selanjutnya adalah aliran kiri baru atau The New Left. Gerakan ini baru dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda-beda, mulai dari pendiri Marxisme ortodoks hingga kaum radikal yang sering melakukan kritik terhadap kapitalisme, dan bahkan juga penulis-penulis non-Marxis lainnya. Aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marx-Leninisme ortodoks dan pemikiran-pemikiran radikal baru. Secara keseluruhan, aliran kiri baru lebih dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Marxisme, akan tetapi dalam kenyataan berbeda dalam berbagai hal dari pemikiran-pemikiran kaum Marxisme ortodoks. Pemikiran-pemikiran dari aliran kiri baru sering mendapat sorotan adalah dari kelompok radikal yang sering melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di Amerika Serikat tahun 70-an. Perhatian terhadap Marxisme muncul lagi dengan diterbitkannya buku Monopoli Kapital oleh Paul Barral dan Paul Swayze tahun 1966. Buku Monopoli Kapital terasa sekali sangat memfokuskan perhatian pada aspek monopolistik perusahaan-perusahaan raksasa dalam perekonomian modern. C. Wright Mills adalah ahli sosiologi dari Columbia University. Tahun 1956 ia menulis sebuah buku The Power Elite yang mengungkapkan bahwa negara kapitalis Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kelompok elit yang terdiri atas pengusaha-pengusaha besar dan pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pemimpin-pemimpin serikat buruh. Ernest Mandel tahun 1968 menulis sebuah buku berjudul Marxist Economic Theory. Buku ini mereview dan membuat penjelasan-penjelasan yang lebih sederhana, sehingga teori-teori ekonomi Marxis lebih mudah dibaca oleh masyarakat awam. Orientasi perencanaan pasar yang diterapkan di Hongaria tahun 60-an yang lebih memberi perhatian kepada keinginan konsumen. Selain itu, diberikan pada perencana lewat keputusan-keputusan pembelian juga lebih diminati kaum radikal tersebut. Yang pertama yaitu masalah setuju atau tidak setuju. Kaum kiri baru dan Marxis ortodoks sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis dan karenanya ditransformasikan menjadi satu masyarakat sosialis baru. Perbedaan yang paling mencolok antara kaum kiri baru dan Marx ortodoks adalah tentang tidak terelakkannya sosialisme. Kaum kiri baru setuju dengan kaum revisionis bahwa kejatuhan kapitalisme bukan tidak terelakkan, bahkan kejatuhan tersebut tidak mesti harus terjadi. Kedua, kecaman terhadap kapitalisme kontemporer.
Yang paling tidak mereka sukai dari kapitalisme adalah tidak seimbangnya distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis. Bagi kaum kiri baru terdapat hubungan sangat erat antara status ekonomi dengan kekuasaan politik. Jika pendapatan tidak merata, distribusinya kekuatan politik juga tidak merata. Konflik kelas-kelas masyarakat harus dipandang sebagai konflik atas distribusi kekuatan politik. Pemikiran-pemikiran kaum kiri baru tentang imperialisme seakrab dengan pemikiran-pemikiran Leninisme bahwa kesejahteraan negara-negara kaya tergantung atas eksploitasi terhadap negara-negara terbelakang. Mereka juga sependapat bahwa buruh di negara-negara kapitalis semakin dikorup. Perbedaan di antara kedua aliran tersebut ialah kalau kaum kiri baru percaya bahwa imperialisme baru dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sementara itu kaum Leninis percaya bahwa hal tersebut dilakukan oleh negara. Yang yaitu diskusi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pemikiran-pemikiran Marx menarik, akan tetapi dalam pelaksanaan banyak mengalami perubahan atau modifikasi. Ramalan Marx tentang tidak terelakkannya kejatuhan kapitalisme tidak pernah menjadi kenyataan. Memang pada tahun 1930-an negara-negara maju mengalami depresi besar-besaran, tetapi depresi itu sendiri bisa diselamatkan. Teori perjuangan kelas Marx juga dinilai kurang solid. Di negara-negara kapitalis tidak ada perlakuan pengusaha yang melampaui batas mengeksploitasi kaum buruh sebagaimana dikhawatirkan Marx. Dari berbagai aliran sosialisme, hanya pemikiran-pemikiran kaum reform yang paling mendekati track yang benar. Ramalan dan pemikiran-pemikiran dari aliran lain banyak yang tidak terbukti dalam kenyataan. Kurangnya bukti tentang teori-teori mereka dengan sendirinya menghendaki dilakukannya revisi yang cukup substansial terhadap teori-teori mereka. Baiklah, hanya itu dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.